Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kalau saya bilang selamat pagi, kalian harus jawab pagi, 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 sehat sejahtera. Gitu ya. Terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana untuk kabarnya kalian pada pertemuan kali ini? Apakah ada yang sakit atau izin keperluan lainnya? Baik, kalau tidak ada, terima kasih. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar bisa bertatapan muka langsung, nggak harus online atau daring. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Devri Eko Widodo, bisa dipanggil Devri, dengan nomor mahasiswa C32181110030. Di sini saya mengambil program studi pendidikan vokasional teknik mesin otomotif, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas IPET Semarang. Di sini saya akan melanjutkan pembelajaran secara online, karena kita dituntut untuk PPKM Mikro di rumah saja. Disimak baik-baik ya penjelasan mengenai materi yang saya berikan. Langsung saja, apa yang Anda ketahui tentang definisi sistem kelistrikan bodi? Sistem kelistrikan bodi ini adalah instalasi dari berbagai rangkaian penerangan pada kendaraan. Rangkaian sistem kelistrikan bodi tersebut antara lain sistem penerangan lampu kepala, lampu kota, lampu tanda belok, lampu hajat, lampu plat nomor, lampu rem, dan lain sebagainya. Fungsi sistem kelistrikan bodi ini adalah sebagai penerangan pada kendaraan, untuk memberikan tanda kepada pengendara lain pada saat akan membelok maupun akan berhenti, sehingga pengendara akan aman dari kecelakaan. Selain itu, juga untuk memberikan indikator pada pengendara, contohnya lampu belok atau biasa kita sebut lampu sen, belok ke kanan ataupun ke kiri sudah menyala, kondisi bahan bakar masih banyak ataupun sudah habis, dan lain sebagainya. Itu di lampu indikator. Lanjut, bagian-bagian sistem kelistrikan bodi. Bagian-bagian sistem kelistrikan bodi ini antara lain, yang pertama ada lampu kepala. Lampu kepala ini ditempatkan di depan kendaraan, yang fungsinya untuk menerangkan jalan pada saat kita berjalan atau mengendarai sepeda motor pada malam hari. Pada malam hari umumnya lampu kepala dilengkapi lampu jarak jauh dan lampu jarak dekat. Nyala lampu jarak jauh dan jarak dekat dikontrol oleh dimmer switch. Lampu kepala menyala bersama dengan lampu melalui saklar atau holder, tarik atau putar. Bagian-bagian sistem kelistrikan yang kedua yakni lampu kota. Lampu kota ini atau lampu posisi pada kendaraan bermotor dapat dinyalakan sendiri dan dapat juga menyala bila lampu kepala dinyalakan. Tujuannya adalah bila malam hari atau gelap, pengendara atau orang lain dapat dengan cepat mengetahui. Karena kegunaan untuk mengetahui lebar dan tinggi kendaraan, posisi lampu kota harus berada di bagian ujung dari bagian yang terlebar dan tertinggi dari kendaraan tersebut. Yang ketiga, dari bagian-bagian sistem kelistrikan bodi ada lampu tanda belok. Lampu tanda belok ini atau lampu sen dan lampu hajat adalah dua sistem tanda yang berada tetapi menggunakan komponen yang sama. Pada lampu tanda belok ini, agar sistem tanda ini berfungsi dengan baik, lampu tersebut harus dapat menyala dengan berkedip sempurna, yaitu selama 1 menit. Ada
60 kali kedipan. Hal ini bisa terjadi bila arus dimasukkan ke bola lampu berupa arus berputus hubung yang diperoleh dari alat pengedip atau flasher. Bagian-bagian sistem kelistrikan yang nomor 4 yang selanjutnya yaitu lampu rem. Pada kendaraan bermotor biasanya berwarna merah dan ditempatkan di bagian belakang yang menyatu dengan lampu kota atau posisi. Daya rem harus lebih besar daripada lampu posisi. Di sini daya rem harus lebih besar dari lampu posisi, misalnya bola lampu double firmament dengan tulisan 8 atau 21 watt 12 volt, berarti daya lampu kota 8 watt dan lampu rem 21 watt, dengan tujuan pada saat lampu kota atau posisi menyala dan keadaan kendaraan sedang direm akan terjadi berubah sinar lampu terlihat menyala lebih terang. Yang kelima yakni lampu belakang. Pada lampu belakang ini pada kendaraan bermotor berfungsi di samping untuk memberikan tanda kode yang belakang atau mundur. Pada kendaraan yang berada di belakangnya juga berfungsi untuk menerangi bagian belakang motor tersebut. Agar nyala lampu tersebut bisa dibedakan dengan lampu lain, warna dari lampu mundur adalah warna putih supaya dapat terlihat jelas pada jarak yang cukup jauh. Daya lampu yang terpasang sebesar 23 watt. Lampu yang berikutnya yaitu mengenai tentang komponen-komponen pendukung rangkaian sistem kelistrikan bodi pada kendaraan. Yang pertama yaitu pasti adalah baterai. Itu pasti baterai ini berfungsi sebagai sumber daya searah atau DC, direct current pada sistem kelistrikan otomotif. Baterai itu sendiri umumnya yang digunakan sebagai sumber tenaga pada sistem kelistrikan otomotif mempunyai tegangan 12 volt dan kapasitas berkisar 40 sampai 70 ampere hours. Baterai mempunyai dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Kutub positif ini diberikan kode 30 dan kutub negatif ini atau minus diberikan kode 31. Yang kedua ada kunci kontak atau ignition switch sebagai saklar utama yang menghubungkan semua sistem kelistrikan dengan sumber tenaga baterai. Kunci kontak yang sering kita lihat. Kunci kontak ini mempunyai beberapa posisi, yaitu off, AC, on atau IG, dan start. Off ini fungsinya untuk terputus dari sumber tenaga baterai. ACC terhubung dari arus baterai, tetapi hanya untuk kebutuhan aksesoris. On atau IG terhubung ke sistem pengapian atau ignition. Start atau untuk start engine. Yang berikutnya, yang ketiga yakni saklar atau sering kita sebut holder. Dapat dioperasikan dengan cara menekan atau melepas atau menarik dan melepas sehingga kontak gerak akan berpindah dengan 56A ke 56B atau sebaliknya. Saklar ini, bila saklar tersebut mempunyai 3 posisi berhenti, pada posisi tidak ditarik atau posisi 0, tidak ada kontak yang berhubung dengan 30 baterai atau positif baterai. Bila ditarik 2 kali, posisi 2, kontak 30 baterai positif baterai akan berhubung dengan 56 ke saklar DIM.
Yang keempat berikutnya ada sekring atau fuse. Sekring itu sendiri adalah suatu komponen kelistrikan yang berfungsi untuk membatasi beban arus yang berlebihan. Pada sekring ini untuk menghindari terjadinya kerusakan pada rangkaian saat terjadi konsleting atau hubungan singkat. Dengan adanya sekring atau fuse, rangkai kelistrikan atau bola lampu, contohnya kabel, relay, flasher, dan yang lainnya tidak akan rusak bila terjadi kelebihan atau terjadi hubungan singkat karena sekring atau akan putus terlebih dahulu. Jenis sekring ini ada bermacam-macam bentuk dan konstruksinya maupun jenis filamennya. Yang keempat, 5 ada relay. Pada sistem relay ini adalah saklar elektrik yang digunakan untuk memutus dan menghubungkan arus secara elektrik. Relay itu sendiri cara kerjanya, bila dialiri arus listrik, kumparan akan menjadi magnet sehingga kontak koin tertarik dan berhubungan dan terhubung. Ada dua jenis relay, yaitu relay bila dialiri arus listrik kontak koin akan terhubung, dan relay bila dialiri arus listrikan akan terputus. Yang keenam terakhir ada kabel penghubung. Pada kabel penghubung ini adalah suatu komponen yang digunakan untuk menghubungkan komponen satu dengan komponen yang lain yang terbuat dari tenaga dan diberikan isolasi supaya tidak terjadi konsleting. Penggunaan kabel ini berbeda-beda, ukurannya tergantung pada beberapa besar arus yang mengaliri. Bila arus yang mengaliri besar berarti harus menggunakan kabel tegangan yang lebih besar, berdiameter besar. Tetapi bila arus yang mengaliri kecil, cukup menggunakan kabel yang diameternya lebih kecil. Lanjut ke cara kerja kelistrikan bodi kendaraan. Di sini cara kerja sistem kelistrikan bodi itu tergantung kita selalu selaku pengemudi. Saat kita menekan saklar atau holder yang ada di stang motor, otomatis sistem electrical body akan aktif. Saat ini terjadi aliran arus dari power source menuju ke beban. Beban langsung mengubah energi listrik menjadi energi yang diinginkan, misalnya cahaya lampu depan maupun belakang. Lanjut yang tadi mengenai sistem kelistrikan bodi otomotif pada suatu kendaraan. Yang kedua ini sistem pengapaian pada CDI. Pada sistem CDI ini rata-rata di sepeda motor menggunakan sistem pengapaian tipe CDI atau kapasitor discrete ignition. Secara lengkap sistem pengapaian CDI ini sudah pernah kita bahas pada artikel yang kemarin. Pengapaian CDI ini memanfaatkan komponen kapasitor yang mampu menyimpan dan melepaskan sejumlah elektron secara spontan. Berarti ini secara spontan. Kemampuan ini digunakan untuk melakukan induksi elektromagnetik pada ignition coil. Arus di discard dari kapasitor akan diarahkan menuju ke kumparan primer, sehingga pada di kumparan sekunder coil terjadi peningkatan tegangan mencapai 20 kV, bahkan bisa lebih. Tegangan ini selanjutnya dikirim ke busi untuk dipercikan oleh bunga api. Itu cara kerja atau rangkaian sistem listrikan pada CDI, pengapian pada CDI. Lanjut yang ketiga ada sistem pengisian pada suatu kendaraan. Di sistem pengisian ini, sistem pengisian sepeda motor hampir sama seperti
pada mobil. Hanya saja pada motor komponennya lebih sederhana atau lebih sedikit. Kita tidak akan menemukan dinamo alternator pada motor karena alternator ini diganti fungsinya oleh spool yang memiliki bentuk lebih ringan sehingga pas dengan komponen mesin yang kecil. Terlalu simpel ini. Spool bertugas sebagai pembangkit energi listrik layaknya generator untuk sumber daya berasal dari putaran mesin. Spool ada dua tipe jenis. Ada yang menghasilkan listrik AC yang biasanya disebut sistem pengisian AC, dan ada pula yang menggunakan sistem DC atau disebut sistem pengisian DC. Sementara regulator tetap ada pada sistem pengisian pada sepeda motor. Tapi nama regulator pada sepeda motor mungkin lebih tenar dengan sebutan kiprok. Tidak asing kalau kita berada di bengkel. Fungsinya regulator ini adalah sebagai pengatur tegangan pengisian dari spool agar tidak terjadi overcharging. Selengkapnya bisa juga Anda simak pada cara kerja sistem pengisian sepeda motor pada gambar di bawah itu. Rangkaiannya seperti itu. Ada baterai. Lanjut yang keempat ada sistem starter pada suatu kendaraan. Sistem starter ini yakni dari baterai ke kunci kontak, ke saklar netral tertentu, langsung menuju ke motor starter. Ini lebih simpel. Motor yang diproduksi di atas tahun 2000-an semuanya sudah menerapkan sistem electric starter. Sistem ini bekerja untuk memicu terjadinya pembakaran mesin dengan memutar poros engkol hingga beberapa siklus sampai pembakaran mesin sanggup memutar poros engkol dengan sendirinya. Motor starter pada sepeda motor secara umumnya sama seperti motor starter pada mobil, di mana tugas utamanya sistem ini diemban oleh sebuah motor listrik yang berada di dekat roda gigi poros engkol. Ketika kita tekan tombol starter atau start engine, maka akan ada aliran listrik menuju motor starter yang membuat poros engkol mesin akan berputar. Cara kerjanya itu sendiri, ketika kita tombol starter kita tekan, maka relay starter akan dikenal dengan budding starter, akan terhubung akibat arus listrik dari baterai langsung mengalir ke motor starter. Di sini solenoid di dalam starter bertugas dalam mengkaitkan roda gigi pinion sebelum motor starter berputar. Seperti itu cara kerjanya. Yang kelima ada sistem indikator dashboard. Tidak asing lagi. Pada sistem ini satu lagi sistem kelistrikan yang tak boleh kita lupakan adalah indikator di dalam panel info display dashboard pada sepeda motor yang sering kita jumpai. Kalau kita lihat pada panel ini akan terlihat beberapa indikator seperti berikut: speedometer, full level curve, indikator lampu sein kiri atau kanan, indikator lampu jarak jauh dekat, indikator check engine, start engine, tachometer, jarak tempuh kendaraan speedometer. Semua indikator tersebut bekerja secara terpisah dari sistem kelistrikan yang kita bahas di atas tadi. Cara kerjanya yakni adalah dengan memanfaatkan semua sensor untuk mendeteksi
sebuah kondisi pada apa yang dideteksi. Jadi ini sensornya akan mendeteksi pada sebuah sistem kelistrikan pada kendaraan bermotor. Kecuali pada indikator lampu, kalau ini hanya memerlukan seuntai kabel untuk menghidupkan lampu indikator sehingga komponen sensornya tertekan tidak ada, terkesan tidak ada. Tapi pada speedometer maka ada sensor speed yang terletak pada roda bagian depan motor. Sensor ini bekerja secara individual, ada yang bekerja secara mekanis, ada pula yang bekerja secara digital. Namun prinsipnya sama, yakni mentranslate RPM roda depan ke dalam gerakan jarum untuk mengetahui beberapa kecepatan yang sedang kita tempuh pada saat kita berkendara di jalanan. Sekian dulu presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Apa ada yang perlu ditanyakan, langsung tulis saja di komentar di aplikasi yang sudah saya berikan. Semoga yang menyaksikan video tutorial saya semoga bisa membantu sedikit penjelasan mengenai sistem kelistrikan bodi pada kendaraan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.